wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bi ni'matin. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina, amma ba'd. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan telah memberikan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga Allah gerakan hati kita untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat Nabi dan tabi'in, dan semoga kita termasuk umatnya nanti yang kelak akan mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga Allah memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang sedang, dan juga Allah memberikan rahmat kelapangan alam kubur bagi orang tua kita yang sudah meninggal, guru-guru kita, rekan-rekan kita, ataupun sahabat dan keluarga kita. Semoga Allah lapangkan alam kuburnya, dan terutama kita sebagai anak-anak dari orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah layakan kita untuk menjadi anak-anak yang soleh, sehingga doa kita menjadi bagian daripada wasilah keselamatan bagi kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah, tentu kita berharap sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh bin Baz ketika beliau sampaikan, hendaklah kalian janganlah menutup salat kalian dengan 3 hal. Meminta pada Allah dengan 3 hal sebelum akhir salat kalian. Yang pertama tentu kita sampaikan, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, minta husnul khatimah. Yang kedua adalah Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Mohon kepada Allah berikan rizki berupa taubat sebelum maut menjemput kita. Dan yang ketiga, beliau ingatkan agar jangan lupa membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dini. Wahai pembolak-balik hati, jangan teguhkan hati dalam agamamu. Seminggu lalu atau mungkin 2 minggu lalu, ada seorang ustazah Taslimah dari Jakarta Timur, sudah biasa 20 tahun mengaji Al-Quran. Nah, beliau dengan kebiasaannya membaca Al-Quran ataupun mengkaji, ketika membacakan baca doa Khatul Quran, khataman, mungkin itu sudah lihat videonya. Beliau membaca pada tepat di ayat Al-Baqarah 163 ya. Di sana beliau membaca wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa war-rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Beliau mengakhiri hayatnya dalam kebaikan, itu ketika sedang di majlis di rumah Allah, di majlis ilmu, dan mengakhiri hidupnya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya, hadis riwayat Abu Daud. Ya, kita berharap semoga kita mengakhiri ya kehidupan kita dengan menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan tentunya itu tidak mudah ya. Sudah cerita orang yang sudah 25 tahun ngurus di rumah sakit orang meninggal, sampaikan saya mentalkin orang, ngurus orang yang meninggal 25 tahun di rumah sakit ini, hanya 3 orang yang bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena pada suatu setan akan datang mengganggu kita. Karena itulah setan akan fi kulli sya'in, dari segala urusan setan akan datang, terutama saat kita menjelang sakaratul maut. Nabi pernah berkata, aku berlindung kepadamu dari isakan setan ketika sakaratul maut. Mereka mudah-mudahan bagian dari pertemuan ini merupakan bagian dari kita merangkai amal-amal soleh, sehingga Allah mudahkan ketika saatnya maut menjemput kita. Hadirin sekalian rahimani, artinya kenapa ada orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah, bisa ada orang yang malah tidak bisa menjaga keimanannya.
bahkan membatalkan keislamannya secara tidak sadar. Bisa kita lihat, orang sudah paham kalau sholat bisa ada pembatalnya, kalau wudhu ada pembatalnya, puasa ada pembatalnya, haji ada pembatalnya, ketidaksempurnaan dan seterusnya. Tapi orang kadang tidak paham bahwasanya Islam pun punya pembatal. Para ulama mengatakan nawaqidul Islam, pembatal, rusak keimanan, keislaman, ataupun dalam kitab fikih dalam sebab riddah atau kemurtadan. Baru-baru ini ada seorang penggiat sosial ya, yang mengucapkan kalimat-kalimat yang hakikatnya sudah menjurus kepada pembatal keislaman yang keenam. Dalam urutan Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan ada 10 pembatal keislaman. Pembatal keislaman yang keenam adalah istihza. Nanti kita lihat apa itu maksud, apa itu istihza, mengolok-olok. Ya. Penggiat medsos tersebut ketika mengomentari seorang ustazah yang menceritakan tentang pahala surga bagi laki-laki dan pahala surga bagi perempuan. Beliau menjelaskan di surga akan diberikan bidadari. Tentu kita sudah tahu, sudah hafal Quran ini. Kemudian dijelaskan khususnya perempuan. Beliau sampaikan ustazah tersebut tentang bahwa perempuan akan diberikan kecenderungannya diberikan perhiasan atau materi. Beliau mengambil tafsir dari surat An-Nisa ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir dan seterusnya, menyebutkan bahwa diberikan kecenderungan kepada laki-laki itu, manusia itu, khususnya laki-laki, kecenderungan syahwat. Yang pertama nomor 1 wanita. Maka di surga nanti semua kenikmatan sangat indah dan kecenderungan diberikan bagi perempuan adalah harta materi. Beliau mengatakan perhiasan. Kalau laki-laki bidadari surga. Masya Allah, ya kan? Nah, itu jelas dari Nakli menjelaskan apa yang disampaikan ustazah tersebut benar. Maka beliau mengutip tafsir dari Ibnu Katsir. Tapi si penggiat sosial yang mengaku sebagai muslim ini, dia melecehkan makna, melecehkan kalimat apa? Kalimat yang berupa ganjaran surga bagi perempuan. Dia melecehkan dengan istilah nauzubillah, kalimat urusannya cuma masalah selangkangan masuk. Ya. Kalimat-kalimat kotor. 3 hal yang sebenarnya dia. Ya, jadi kita akan memulai materi dari kasus ini dulu ya. Nanti kita akan mengembangkan kepada masalah istihza dan masalah dakwah jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah. Ya. Kita sampaikan bercermin dari kasus ini kita belajar. Terjadilah orang ramai, ya. Akhirnya dia terburu-buru minta maaf. Minta maafnya lebih ke arah ke ustazahnya. Padahal yang dia olok-olok 3 hal. Yang pertama adalah pribadi dari ustazah tersebut. Yang kedua adalah tafsir Ibnu Katsir atau Ibnu Katsir. Yang ketiga adalah yang paling utama adalah dia mengolok-olok agama Allah. Dia mengolok-olok ayat-ayat Allah tentang balasan surga ya, bagi laki-laki dan perempuan. Sebelumnya dia pun pernah punya track record ketika dia mengolok-olok pula tentang ganjaran surga. Ketika Ustaz Adi Hidayat menjelaskan tentang bagaimana balasan pahala bagi orang-orang laki-laki di surga, di antaranya diberikan bidadari surga. Ya, maka dia kasih komentar. Ini saya sampaikan bukan ini sebagai contoh betapa busuknya perkataan dia. Dan dia sampaikan kalau laki-laki dapat bidadari, kalau perempuan dapat tupperware, nauzubillah summa naudzubillah. Ya, disangkanya lucu. Padahal kalau kita lihat asbabun nuzul surat At-Taubah ayat 65 dan 66 yang menjadi landasan Syekh Muhammad At-Tamimi menyusun tentang pembatal keislaman yang nomor 6. Saya bacakan kaidahnya. Pembatal keislaman, belum lagi sebelum saya sampaikan ini, belum lagi banyak tokoh-tokoh juga mengaku Islam. Dia sampaikan maaf ketika ada umat Islam yang berdemo masalah penistaan agama. Kemudian umat Islam menaikkan kata takbir, takbir. Maka dia melesetkan dengan ungkapan take a beer. Jadi gambar minuman keras. Bagaimana? Mempelesetkan kalimat takbir dengan take a beer. Nauzubillah, ambil bir. Bahkan terakhir orang tersebut memposting sebuah tulisan, sebuah gambar 3 hal. Pertama, dia memakai baju putih sedang umroh. Nih, ini Islam sebenarnya.
gereja. Kemudian pakai kunci putih, dia sedang di pondok ratapan di Israel. Dia pakai putih, berdoa di pura. Dia tulis captionnya bahwasanya inilah Islam yang sebenarnya. Saya Islam, tapi saya tetap beribadah di pura, beribadah ini daripada orang Islam yang beribadah di Monas pada saat demo. Nauzubillah. Ini bahasa yang sangat jelas-jelas sudah istihza, mengolok-olok agama, bahkan berhasil mencari din selain Islam. Allah tidak akan menerimanya, masya Allah. Ya. Ini tersebar di masyarakat. Reaksi kita ada yang biasa saja, ada yang marah, ada yang senyum, ada yang like, ada yang sebagainya. Karena tidak tahu ini perkara yang besar, malah ikut-ikutan diam, malah ikut-ikutan kasih like, ketawa, guyon. Saya punya teman satu grup, dia seorang dokter lulusan ITB, ya. Dia ketika melihat si konten itu melecehkan Ustaz Adi Hidayat tentang masalah pahala surga dan kalau perempuan itu tentang perempuan, dia malah ketawa. Ini adalah joke of the year, sambil ketawa. Berarti dia tidak tahu. Ya. Ini sangat berat sisi Allah itu ketika mengolok-olok agama Allah. Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya kan? Kita lihat. Maka beliau mengatakan as-salis, membatal kisah yang keenam adalah man istadha min sayyin min dinillah au thawabihi au iqabihi. Beliau sampaikan, barang siapa yang beristihza, mengolok-olok dari apapun dari agama Allah, ataupun dari segi masalah pahala atau ganjaran dari Allah, ataupun ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala, kafar, sungguh dia telah kafir. Dari mana kok bisa kufar kafir ini? Nanti kita lihat apa dalilnya kaidah ini, ya. Mempermainkan agama, mempermainkan Allah, Rasul, Nabi SAW, syariatnya, simbol-simbol Islam, ditambah khususnya mempermainkan pahala atau siksa. Ada seorang artis yang mengatakan saya tidak takut masuk neraka, ya kan? Bisa masuk neraka nggak apa-apa, lebih baik sih masuk neraka. Nauzubillah menganggap enteng sekali, meremehkan masalah pahala dan ini. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Surat, beliau mengutip surat At-Taubah ayat ke-65 sampai ke-66. Katakanlah, apakah terhadap terhadap Allah, ayat-ayat Allah dan Rasulnya kalian, ya, tastahzi'un, kalian mengolok-olok, tidak perlu meminta maaf, karena sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ayat Al-Quran, sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Orangnya mungkin menganggap ini guyon, lelucon, pada yakin di mata Allah dia telah kafir. Nanti kita lihat sebab nuzulnya. Pelaku pada zaman Nabi yang mengolok-olok Nabi dan para sahabat tersebut nggak nyangka bahwa ini membuat dia kafir. Nanti kita lihat sebab nuzulnya, ya, ayat tersebut, ya. Ini bahaya sekali, ya. Jadi sekali kalau kita tidak paham, mengolok-olok ayat Allah, simbol-simbol Islam, Rasulullah SAW, Al-Quran dan seterusnya, sangat-sangat berat konsekuensinya, ya. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran seperti ini, ya. Hadirin sekalian, asbabun nuzulnya adalah ketika suatu saat orang munafik, ya, ketika pada waktu perang Tabuk, ya, disebutkan dalam tafsir At-Tabari, dalam perang Tabuk ngobrol-ngobrol. Ya. Ketika ngobrol dia mengolok-olok para penghafal Al-Quran. Dengan disebut dari Zaid bin Aslam mengatakan, disebutkan, apa itu tukang baca Quran? Apa itu para hafiz Quran? Mereka yang paling rakus, paling dusta, dan paling takut saat perang berkecamuk. Sebenarnya intinya mereka itu bukan menghina pribadi, tapi sebenarnya menghina kepada syariat Islam itu sendiri, ya. Lantas di antara semua yang hadir diam semuanya.
yang melecehkan, yang mengolok satu. Lalu ada seorang sahabat mendengar yang bernama Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dusta kamu, bahkan kamu munafik, akan aku laporkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka laporkanlah Auf bin Malik terhadap perkataan orang tersebut. Kemudian orang tersebut takut, dia mengikuti dari belakang. Begitu Rasulullah SAW sudah dekat, orang munafik itu ketakutan. Dia pegang tali kendali unta Nabi SAW. Maka turunlah ayat ini. Ketika itu Abdullah bin Umar mengatakan, aku melihat orang itu memegang tali kendali unta Nabi SAW. Seraya berkata, ya Rasul, kami hanya bermain-main saja, kami hanya bercanda saja. Nabi menjawab, berdasarkan bimbingan wahyu turunlah ayat tadi yang saya bacakan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tahstazirun. Apakah terhadap Allah, ayatnya, Rasulnya kalian mengolok-olok? Lihat kalimatnya, kalian jamak. Pertanyaan saya, yang ngolok-olok banyakan atau sendiri pada saat peristiwa itu? Sendiri ya? Tapi kenapa disebutkan kalian mengolok-olok? Kira-kira kenapa Pak? Padahal yang mengolok-olok berapa orang? Satu. Tapi ayat turun, kalian mengolok-olok. Kenapa Pak? Karena tadi yang mendengarkan nggak ada yang protes, kecuali sahabat Auf bin Malik atau cicing wae, meneng wae, betul tidak? Atau mungkin cuma kasih ikon ketawa, yang banyak sarwa wae. Karena istiza itu terbagi dua, istiza atau mengolok-olok sharih secara langsung, ataupun istiza secara ghairu sharih, secara tidak langsung, dengan isyarat, dengan senyuman, dengan share, subscribe, like. Itu adalah bagian daripada ini. Itu si Abu Janda ketika dia menampilkan tempat dia ibadah di pura, di mana sampai pakai peci putih, yang seks itu rata-rata muslim hampir di atas 3.000 orang. Nah, ya kan? Jadi kalau sudah menyangkut mengolok-olok agama, kita nggak boleh main-main. Diamnya saja sudah dianggap apa? Melakukan kejahatan yang sama. Kemudian dilanjutkan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, janganlah sungguh telah kalian kafir, ya. Maksudnya bahwasanya tadi jangan minta maaf, ya, karena kalian telah kafir sudah beriman. Maksudnya artinya awalnya mereka muslim dan orang-orang munafik tidak dimakui masih punya insting keimanan. Tapi pada saat itu kamu telah kafir setelah beriman. Dan orang munafik tersebut pada saat itu kaget juga. Mereka tahu mereka nanti ngomongin dosa, tapi mereka nggak nyangka perkataan mereka ini sampai membuat mereka dicap telah kafir. Ya, walaupun para ulama mengatakan kalau mereka bertobat, siapapun juga kalau mereka bertobat, maka Allah akan, maka itu adalah bagian daripada kafarat perbuatan mereka itu, dan bertobat dan memperbaharui keimanan mereka. Nah, hadirin sekalian, wa imani manakumullah, ya. Itulah yang poin utama saya mengambil dari peristiwa ini. Nah, dan apa yang terjadi di peristiwa tadi dengan dia mengolok-olok secara nyata, secara tidak langsung, dan orang-orang sekitar dia, maka kebanyakan manusia akhirnya diminta maaf, dan pada saat itu selesai kan? Dengan diminta maaf kan saja cukup, ya kan? Banyak orang geram, harusnya dia dilaporkan. Artinya secara umum dunia memang kita tidak mendapatkan keadilan, ya Pak ya. Tapi kita harus memahami juga perbuatan besar, dosa besar, ya kan? Beda dengan seorang ustaz pada saat itu yang beliau menghina seorang kiai, bukan menghina ya, hanya apa ya? Ketika seorang kiai memakai sorban, dia hanya komentar, oh ini kok sorbannya cantik nih, ya, mirip muslimah, gitu kan? Dia tidak mencela syariat Allah, dia tidak mencela hukum jilbab dan sebagainya, tidak. Om dia kiai laki-laki, akhirnya marahlah komunitasnya merasa terganggu. Engkau sudah menghina kiai saya, engkau sudah menghina ormas kami dan sebagainya. Akhirnya dia dilaporkan, langsung diproses, dan beliau meninggal dunia di penjara. Ya.
Padahal yang dia ini perkara urusan pribadi. Nabi kalau dalam masalah pribadi tidak marah. Ya, dibilang majnun, dibilang tukang sihir, tapi Nabi marah ketika syariat Islam dilanggar. Ya. Ini yang kasus yang kedua. Ustaz tersebut ibaratnya ngeguyurin si kiai yang pakai sorban cantik gitu. Cantik kayak perempuan lah gitu. Itu ada bukan dalam konteks dalam kaidah syariat ya, dalam agama, tapi insyaallah ya. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwasanya istiza itu, mengolok-olok itu ada dua hal dari segi objeknya. Ya. Objeknya. Yang pertama adalah kalau objeknya yang diolok-olok itu terkait dengan Islam dan simbol-simbol Islam, maka itu ancamannya adalah murtad dari agama Islam. Tapi kalau istizanya olok-olok yang terhadap penampilan fisik dari seorang, tetap dosa, tapi tidak sampai keluar dari Islam. Ini pertanyaan disampaikan kepada Syekh Abdul bin Bas. Wahai Syekh, bagaimana hukumnya orang yang menghina atau mencela orang yang berjilbab lebar ataupun orang yang berpenampilan memakai berjenggot dan sebagainya, dihina penampilannya. Karena kan orang ini jenggotan ya. Emang kayak kambing kok. Soalnya Haji Agus Salim sendiri pernah oleh parlemen Belanda atau dalam pertemuan ketika beliau Haji Agus Salim pahlawan nasional kita juga pejok. Ketika beliau masuk ruangan, anggota delegasi Belanda langsung mengembek gitu kan. Wah, ini hina nih kata Haji Agus Salim. Maka dia mengatakan, mohon maaf bagi binatang lain yang hadir ya. Tuh, maksudnya apa? Karena mohon maaf di sini hanya manusia saja. Karena dibagi lagi, karena kalau binatang anjing itu tidak punya jenggot. Nah itu ditanyakan bagaimana orang menghina penampilan seseorang. Beliau mengatakan kalau niat menghinanya adalah menghina syariat Islam, maka dia bisa batal syahadatnya, bisa murtad. Tapi kalau niatnya menghina penampilan fisiknya dan seterusnya, kalau itu tetap salah, itu adalah dosa besar juga, tapi tidak sampai keluar dari Islam. Hadirin sekalian, rahimani rahimakumullah ya. Jangan sampai kita ketika kampung kita dihina, nasab kita dihina, RW kita dihina, anak kita kita marah luar biasa. Tapi kita ayat-ayat Allah dihinakan, kita cicing baik, kita menang aja. Bahkan kita cenderung merasa ya biasa aja itu kan Islam rahmatan lil alamin. Pakai kaidah rahmatan lil alamin. Salah penempatan kaidah. Hadirin sekalian, ya semoga ini tidak terjadi lagi, tapi saya agak pesimis dengan kondisi ini, tapi minimal kita tidak melakukannya ya. Karena dalam kaidah ketika ini terjadi, maka dalam surat An-Nisa ayat 40, maka tujuan kita adalah hendaklah engkau tinggalkan majelis itu ya, dan sampai mereka mengambil tema yang lain. Jadi kalau buka surat An-Nisa 40 yang dijelaskan bahwasanya ketika ada orang mengolok-olok agama Allah yang menjadikan Allah dan Rasulullah olok, maka jangan hadir atau tinggalkan majelis tersebut sampai mereka mengubah topik pembicaraan. Jadi ketika ada yang mengolok-olok agama Allah di grup WhatsApp online atau offline, kalau kita nggak bisa berlaku seperti sahabat Auf bin Malik yang langsung meluruskan dan langsung memproses, maka tinggalkan majelis itu sampai mereka berpindah. Ya, hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka itu poin pertama dari peristiwa yang baru saja dialami terjadi yang menjadi heboh di jagat maya dan jagat offline juga sebenarnya ya. Peristiwa penistaan yang akhirnya berakhir dengan dimaafkan ya, berakhir dengan kalau saya melihat si pelaku penistaan ini lebih takut sama orang ustazahnya atau lembaganya dibanding dia takut ya minta maafnya karena dia telah mencela mengolok-olok tentang masalah surga, tentang masalah ayat Allah. Lebih ke arah takutnya hal seperti ini. Ini adalah suatu bagian daripada bentuk kejahilian. Kenapa kok tadi
Saya janjikan akan membahas istizah dan juga masalah jahiliyahan, karena di antara tanda-tanda bentuk dakwah jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah adalah tadi ketika seruan Islam dinomor berapkan dibanding seruan-seruan selain Islam, dibanding seruan-seruan kesukuan jin, dibanding seruan-seruan terkait masalah biladin kenegaraan, dibanding seruan-seruan kepada masalah nasab, dibanding seruan-seruan kepada masalah tariqatin, masalah tariqah atau cara perjuangan dan sebagainya. Semuanya Islam yang berbakat, mereka lebih walanya, baroknya terkait dalam urusan-urusan seperti itu. Jadi ini ada kisah nyata dari zaman Nabi SAW. Mungkin kalau bapak lihat, kok segini aja Nabi sampai ghadbanan syadidan, marah yang sangat besar. Kok Nabi sangat marah sangat besar dalam hadis riwayat Abu Dawud tersebut? Ceritanya adalah suatu saat sahabat Muhajirin dan Ansor sedang berkumpul. Di antara sahabat Muhajirin ada orang itu orang yang suka guyon. Yang namanya sahabat macam-macam ya. Ada yang tegas, pandai berdagang dan sebagainya. Ada tukang guyon. Nah, salah satu guyonan punten agak keterlaluan dalam riwayat ini, yaitu sahabat Ansor tersebut punten menepuk bagian bokong seorang sahabat Muhajirin, seorang sahabat Muhajirin memukul sambil guyon bokong seorang sahabat Ansor. Wah, Pak, Bapak tahu kan, orang Arab itu paling marah kok kalau dipukul pantat, sama lah. Ya, semuanya kita kan gak enak ya, masa kok pukul pantat. Orang Arab paling marah dipukul pantat, tapi paling senang kalau dipegang jenggot. Betul gak Pak? Ya? Paling senang kalau dipegang jenggot. Kalau kita kan gak enak ya, ya. Paham Bali dipegang jenggotnya, gimana ya Pak? Ada usaha datang pegang jenggotnya kalau pegang. Dan itu memang, ya itu namanya adat uruf ya, kebiasaan ya, mungkin tiap daerah berbeda-beda ya. Dan kalau di Arab itu, kalau sudah megang jenggot itu menunjukkan penghormatan. Kalau ditepuk bagian bokong, wayu. Nah, ini seperti cerita yang saya ceritakan tadi. Ini saya teringat cerita Kang Ibing, rahimahullah, personil Kabayan. Di akhir-akhir hayatnya kan Kang Ibing ini kan deketan Islam, suka ceramah sebagai Kang Ibing ya. Nah, dia cerita, saya ketika naik haji, saya dikasih tahu, Kang Ibing, orang Arab itu paling suka dipegang apa? Jenggotnya. Saya ketika sudah sampai di Mekah, saya lihat ada askar tinggi besar berjenggot. Saya datangi, assalamualaikum. Saya pegangin dia kan. Seneng dia. Ini kan. Ada ini pegang. Suatu saat di masjid daerah Jin, masjid Jin ya, itu masjid Jin, ada orang tinggi besar. Wah ini dia pegang. Jenggotnya, Kang Ibing, saya orang pasar baru dari Bandung. Disangkanya orang Arab itu, tampilannya mirip orang Arab. Ternyata orang pasar baru. Kan aneh kalau orang Bandung begitu, ini kayak aneh juga ya. Tapi ini masing-masing daerah tentu punya adat, punya uruf, kebiasaan harus kita hormati. Selama tidak berkali Islam ya kita hormati. Ya. Nah saat itu ditepuk pantatnya, marah, emosi. Maka orang Mujahidin melihat orang Ansor itu marah, dia berkalimat faqala muhajirin ya lal muhajirin ya lal muhajirun, wahai orang-orang muhajirun. Dia manggil teman-teman orang-orang muhajirun. Apa muhajirin? Ya lal muhajirin, wahai orang muhajirin. Panggil. Maka orang-orang Ansor itu memanggil teman-temannya. Ya lal Ansor, wahai orang-orang Ansor. Wah, memanggil asalnya orang-orang Muhajirin. Wah, saling memanggil. Ibaratnya kita manggil kalau kita mau tawuran ya, manggil ini ya, manggil ini ya kan. Apa yang terjadi? Maka ketika disebutkan balamma ikhtasu Muhajirin wa Ansor, dan tak kala saling berseteru antara Muhajirin dan Ansor. Artinya karena perbuatan tersebut sehingga terjadi perseteruan. Kemudian disebutkan disebut qala sallallahu alaihi wasallam ya, bidak wal jahiliyah wa ana bainal dzalik. Maka Nabi mengatakan
panggilan jahiliyah. Ya, kalian saling menyeru, sedangkan saya ada di antara kalian, ada hadir di antara kalian. Tapi kalian menyeru panggilan-panggilan jahiliyah. Ya, masya Allah, ada kalian rahimani, maka disebutkan dari tersebut, wa ghadiba bidzalika ghadban syadida, dan Nabi marah dengan kemarahan yang sangat-sangat marah, yang sangat besar. Sepele, hanya mengatakan wahai Ansar, wahai Muhajirin, memanggil dengan panggilan dakwah oleh jahiliyah, panggilan-panggilan menurut Nabi, panggilan-panggilan jahiliyah. Kalau kita, wahai Viking Persib, wahai Persija The Jacks, ya panggilannya hati-hati loh Pak. Gara-gara masalah ini bisa berantem satu kampung, ya kan? Anak saya kan ini semuanya Viking Pak, Persib, walaupun sekolahnya di sini ya. Makanya Bi nggak berani kalau di Bojongguru pakai baju Persib. Kenapa? Walaupun Bojongguru Jawa Barat, mereka kebanyakan The Jack. Wah ini bahaya sebenarnya yang ini. Ya, nah itu terjadi, dan ini yang menjadikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari peristiwa ini mengambil sebuah kaidah dengan membuat sebuah kalimat yang saya kutip di sini perkataan beliau. Qala Abu Abbasin, kemudian berkata, Abu Abbas adalah kunyah dari Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan, kullu ma kharaja an da'wal jahiliyah, kullu man kharaja al-Islam wal Quran minan nasbin aw baladin aw jinsin aw madhabin aw tariqah fa huwa min azal jahiliyah. Beliau mengatakan semua ya apa-apa yang keluar yang dari penyebutan dari istilah Islam ataupun Al-Quran, maksudnya semua yang fanatiknya, asobiyahnya, wala dan baronya bukan berdasarkan Al-Islam, bukan berdasarkan karena Al-Quran, beliau sampaikan, baik berupa min nasabin, dari nasab. Oh maaf, kamu nasab dari mana? Oh saya Raden. Saya Raden, kamu? Oh itu Raden. Raden. Oh maaf, saya Ahlul Bait. Kamu bukan. Oh maaf, saya keturunan Maulud. Saya keturunan ini, ya kan? Nah, hati-hati, ya jangan sampai. Ya kalau istilah uruf ya nggak apa-apa. Memang ini keturunan Ahlul Bait, no problem. Kalau keturunan Bupati Bandung, nggak apa-apa, silakan. Tapi jangan sampai itu lebih daripada loyalitas kita kepada Islam. Kemudian beliau mengatakan dan min nasabin, ya, kemudian au baladin atau rumah negeri. Ya, hati-hati loh kalimat harga mati itu. Ya. Jangan sampai kecintaan kita ya sampai-sampai ada sama negeri bisa berantem. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana negeri muslim jangan di bisa Timur Tengah aja. Sama-sama mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kata berbeda-beda, yang daerah Syam diambil Prancis setelah Perang Dunia Kedua, yang daerah Mesir diambil Inggris, Palestina diambil Inggris, diberikan kepada Yahudi terlaknat. Kemudian daerah timur kebanyakan diambil Prancis ya, sama Inggris dibagi dua. Kemudian dan seterusnya. Akhirnya mereka berpecah-pecah dan bisa jadi terjadi bertempur antara mereka sendiri sama orang beriman. Gara-gara masalah beda negara. Pernah kejadian ketika India dan Pakistan jadi satu. Kemudian akhirnya Pakistan yang Muslim memisahkan diri oleh Syekh dari Muhammad Al-Jinnah dan kawan-kawan, dan dituntut para ulama untuk memiliki negara sendiri yang jauh dari negara Hindu India. Akhirnya beginilah. Ternyata diprovokasi dengan asobiah fanatisme. Pakistan yang tadi terdiri Pakistan Timur, yang sekarang Pakistan, dan Pakistan Barat yaitu Bangladesh, tengah-tengahnya India, itu diprovokasi agar berpisah sehingga mereka tidak menjadi kuat. Tapi ada ulama-ulama yang ngerti, yaitu dari kelompok dari organisasi Jamaatul Islamiyah Pakistan, dia menolak, ini bahaya ini kalau isme kedaerahan melebihi isme dari kesatuan Islam. Akhirnya
mereka itu akhirnya ulama-ulama yang nggak mau Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan, akhirnya mereka dihukum mati, dituntut. Bahkan terakhir justru mereka terakhir itu sekitar tahun 2018 untuk kasus yang lama mereka itu dipanggil lagi, divonis lagi, langsung jatuh vonisnya. Para peristiwa sudah sekitar tahun 48 49 ketika 50-an Bangladesh akhirnya memisahkan diri dari Pakistan. Masya Allah. Hati-hati ya yang jelas sekalian. Jadi disebutkan awbaladin, artinya terhadap negeri, bukan kampung lah dan sebagainya. Kemudian au jinsin, jin jenis atau suku yang membangga-banggakan terhadap suku dan sebagainya. Ya kita dengar ada suku Quraisy dan sebagainya dalam Islam ya. Kita diakui lah semua suku itu. Tapi sekali lagi kalau melebihi loyalitas fanatisme terhadap Islam, itu yang dilarang dalam agama kita yang tercinta. Ya, ada seorang penguasa di negeri ini yang dengan entengnya dia mengatakan negeri ini tidak mungkin harus dipimpin oleh suku tertentu, harus dipimpin oleh suku tertentu, kata penguasa tersebut. Ini itu bagian daripada yang seharusnya kita beri kepada Allah dari hal-hal yang sifatnya berlebih-lebihan dalam masalah loyalitas terhadap suku. Kemudian au madhabin, ya, atau perbedaan mazhab, ya. Wah, saya Syafi'i, dia Hanafi dan sebagainya. Ada orang gak jadi nikah, kalau nggak salah di Bandung, hanya gara-gara ketika urusan menggerakkan jari. Karena calon menantunya, ya, ketika tahiyatnya apa? Menggerakkan jarinya, sampai nggak jadi nikah, ya kan? Ini sampai seperti itu, ya. Bahkan yang ironis itu, ya, sampai fanatik terhadap ormas. Fanatik bisa muncul pada ormas, bisa fanatik bisa muncul pada partai, fanatik bisa muncul kepada suku dan sebagainya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Saya ada lihat di internet, ada makam, ada sebuah nisan, saking fanatisnya sampai nisannya pun dicat warna loreng ormasnya. Jauh ini kan saya info, ini kan warna loreng ormas. Begitu saya lihat apa? Nisannya, Masya Allah, fanatisnya sampai nisan pun dicat loreng merah. Waduh, hebatnya ini sampai begini fanatisnya. Ya, mudah-mudahan kita tidak sampai seperti itu. Ya. Sampai beliau mengatakan, fahuwa min azail jahiliyah, itu ada bagian daripada seruan-seruan jahiliyah. Ya, jadi sekali lagi, maka kita lihat, ada orang menghina Islam, maka kita sebagai umat Islam, mau yang dihina ormas atau non-ormas, mau dia suku A atau suku B, mau dia orang mana, sikap kita akan sama terhadap orang yang melecehkan syariat Allah. Itu aja. Betul tidak? Jangan pilih-pilih. Oh, dia yang hinanya ormas tertentu, ya biarin aja lah. Oh, dia yang hina suku itu, biarin aja. Nah, jadi jangan sampai terancur-adukan dengan seruan-seruan jahiliyah, ya. Itu yang kita takutkan dari sekalian, ya. Yang sampai Nabi pun sangat marah, ya, marah dengan marah yang besar, ya. Maka tadi saya bacakan surat Al-Ahzab ayat 72. Ketika orang mengatakan secara bahasa jatuh dan bodoh, maka tadi sebutkan dalam saya bacakan tadi, yaitu inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu adalah amat zalim dan amat bodoh, jahil, ya. Maka jangan sampai kita mohon kepada Allah berlindung daripada kejahilian terhadap agama yang kita cintai ini, ya. Walaupun secara punten, secara istilah orang mengatakan jahiliyah itu adalah era pra-Islam, era di mana Nabi sebelum diutus, itu namanya zaman jahiliyah. Ya itu kita akui juga definisi secara istilah, secara umum, ya. Bahkan dalam kitab fikih disebutkan jahiliyah itu adalah masa setelah Nabi Isa sampai sebelum Nabi Muhammad, itu adalah zaman kejahilian karena terjadi penyimpangan dari aspek-aspek keislaman saat itu. Keislamannya ada agama tauhidnya Nabi Isa dan seterusnya. Nah, hadirin sekalian, tapi ternyata sifat-sifat
perbuatan jahiliyah tersebut tidak hanya dibatasi oleh turun tersebut, karena Nabi sebutkan dengan istilah-istilah sahabat tadi. Pertama, sahabat yang berantem dengan menyebut nama sukunya, disebut Nabi, itu adalah kalian telah melakukan dakwah jahiliyah, seruan jahiliyah. Yang kedua, saya tanya, siapa Pak nama sahabat yang pernah Nabi katakan, wahai titik-titik, sungguhnya pada dirimu terdapat perangai jahiliyah? Siapa? Siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Bayangkan. Tapi maksudnya perangai jahiliyah itu bukan jahiliyah dalam konteks keluar dari Islam ya. Tapi ada sifat-sifat kejahiliyahan. Apa sifat kejahiliyahan dari Abu Dzar Al-Ghifari? Tak kalah menurut beliau berseteru dengan siapa? Berseteru dengan sahabatnya yang bukan dari golongan Arab azam. Dia orang Arab. Dia bukan orang, Abu Dzar orang Arab. Temannya sahabatnya bukan orang Arab. Ketika ini sedikit berseteru lah. Maka Abu Dzar menyebut menghina ibu dari seorang tersebut yang memang bukan berasal dari Arab. Artinya ada semacam kebanggaan jahiliyah. Ya. Maka Nabi marah dan mengatakan, wahai Abu Dzar, sesungguhnya innaka umrun fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya pada dirimu terdapat sifat jahiliyah. Kenapa? Abu Dzar membanggakan nasabnya sebagai nasab orang Arab. Ya, insyaallah. Itu salah satu contoh sifat jahiliyah. Hadis lain dari Muslim, arba'u min ummati min amril jahiliyah. Ada 4 hal yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah, la yatrukunahunna, yang ternyata susah untuk ditinggalkan. Karena Nabi, umatku berarti bisa jadi umat saat itu dan umat yang akan datang biasanya punya 4 sifat jahiliyah yang susah ditinggalkan. Dan itu mungkin terjadi pada saya atau diri kita semuanya. Hadis Muslim. Yang pertama di sini adalah al-fakhru fil ahsani. Membangga-banggakan kebesaran leluhurnya dan nenek moyangnya. Hati-hati. Ente belum tahu ya siapa saya. Woi. Benar enggak? Ada gitu, Pak? Pakai mobil, kalau platnya ada tempelan tertentu, RFS tahu enggak ya? Oh, bangga ya. Kodenya macam-macam ya. Ada yang belum tahu saya siapa. Kadang-kadang lagi nyantai, bukan ambulan, bukan apa. Aduh, kadang-kadang kita mengelus dada ya. Hati-hati, baru bangun keturunan. Wah, saya ini keturunan ini. Saya keturunan yang ke-8. Wah, kalau keturunan ke-8 kan dapat warisan. Kan 7 turunan biasanya kan harta ini. Kalau gue ingin, saya ini belum tahu ya saya ini. Wah, saya ini, saya itu, ya kan? Saya ini Tenjen. Apa Tenjen? Tetangganya jenderal. Punya tetangga jenderal aja apa enggak gitu. Yang kedua ya, jadi jangan membanggakan, itu sifat jahiliyah ya. Jadi kalau kita merasa bangga, saya ini turunan ini, maaf nih. Marah kalau kita lewat enggak berdiri. Oh, ini ada keturunan nih. Nah, itu hati-hati. Itu kata Nabi, itu sering terjadi pada umatku dan susah untuk tinggal. Yang kedua adalah Nabi SAW mengatakan di sini ya, waqa'u fil ansabi, artinya mencela keturunan. Hati-hati juga mencela keturunan ya. Dalam Islam itu tidak ada istilahnya dosa turunan. Seorang anak dari Abu Jahal, seorang tokoh pembesar sadis yang memarahi Nabi nomor 1 Abu Jahal, punya anak yang bernama Ikrimah bin Abi Jahal, yang ternyata awalnya kafir, kemudian pas betul Mekah ternyata dia masuk Islam. Ternyata Ikrimah menjadi pejuang Islam luar biasa, ambil hari dalam setiap pertempuran dan mati sebagai syuhada. Bukan berarti keturunan itu kita mencoba dasar nih keturunan PKI, maaf ya, punten ya. Dalam Islam tidak ada istilah dosa turunan, ya kan? Ya Pak ya. Jadi saya mencela keturunan PKI itu. Ya. Putranya Abu Jahal aja menjadi pembela Islam. Ya gitu kan? Ya seterusnya ini contoh, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah asal sudah ini wal istihsaqu bin nujum, yaitu mengaitkan ya keturunnya hujan kepada bintang-bintang tertentu. Artinya ini maksudnya kepada tatoyur, seringnya meramal dengan ramalan bintang.
hujan itu kan malam itu, pokoknya bukan dalam konteks navigasi ya. Ini lebih ke arah, wah ini siang nih bintangnya begini nih. Ini pasti turun hujan bintangnya, artinya dalam konteks nuju, ya. Dalam konteks hal suatu sifatnya yang supranatural dalam konteks menjadi syariatnya. Nah, saya kalau bicara masalah hujan jadi teringat pawang hujan yang sering dipakai jasanya ya, yang punya remote langit ya, dia orang kafir ya, si Rara itu kan, dia laku ya, pawang hujan. Ternyata dia vendornya orang-orang Islam juga, ya kan? Vendornya malah orang-orang Islam juga gitu ya. Ketika ada acara tertentu panggillah si Rara, acara ini panggillah si Rara untuk mindahin hujan ya, remote ya kan. Bahkan rekanan yang jadi langganannya malah minggu ini dianugerahi sebagai tokoh syariah nasional. Masya Allah. Bayangin Pak, seorang menteri yang dianugerahi oleh Bank Syariah, jangan dulu Bank Syariah loh Pak, Bank Syariah bukan Bank ini, dengan tulisan beliau merupakan tokoh syariah 2022 menjelang 2024. Ya, tokoh syariah, bayangin coba. Saya pikir tokoh syariah kenapa dia setiap acara kelembagaannya memanggil si Rara pawang hujan, gitu kan? Aduh, ya gimana ya? Nah, bisa diingatkan, masalah gini-gini itu ternyata sering dilakukan, masih dilakukan oleh umat Islam. Yang keempat adalah penyiaha, yaitu meratapi kematian, maksudnya, wah, menangis-nangis, mencapik-capik dan sebagainya. Nah, itulah sifat-sifat jahiliyah, hadirin sekalian, yang ternyata kalau dari segi definisi, iya betul, jahiliyah suatu kurun atau masa pra-Islam. Tetapi Nabi informasikan sifat kejahilian itu akan bisa muncul kembali. Jangan merasa, oh sudah selesai masa jahiliyah, kita nggak akan pernah jahiliyah lagi. Tidak. Ya. Maka hadirin sekalian, ya, Syekh Muhammad bin Qutb, ya, adik dari Syekh Qutb, tahun 90-an, ya, maaf ya tahun 90 terjemahannya ya, saya tidak tahu beliau menulis tahun berapa. Kalau saya baca waktu SMA itu bukunya di Masjid Salman itu ada jualan di pinggiran jalan. Bukunya warna hijau, tapi aku masih bergemisan, judulnya Jahiliyah Abad ke-20. Yang nulis itu Muhammad Qutb. Dulu waktu saya mentoring itu, saya dapat tugas dari pementor saya untuk merangkum buku tentang Jahiliyah Abad ke-20. Ini mengisyaratkan bahwa sifat-sifat jahiliyah, perbuatan jahiliyah itu bisa mungkin terjadi pada umat-umat sekarang, Pak ya. Yang penting cirinya tadi, berbangga dengan suku, berbangga dengan rasa, Islam di nomor berapa kan, ya Pak ya. Bahkan sahabat Umar bin Khattab pernah menyampaikan, kita dimuliakan dengan Islam. Barang siapa yang mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah akan menghinakannya. Demi Allah, dia akan pernah hina. Maka tidak akan pernah hina orang memuliakan Islam. Ya, hadirin sekalian, itu mungkin inti dari materi kita. Ini bermula dari tadi kasus penistaan. Hati-hati ya, kita bercerita masa istijab, mengolok-olok, hati-hati. Jangan sampai kita diam, ikut mendengarkan. Segera kita luruskan agar kita tinggalkan majelis itu. Karena konsekuensinya ketika mengolok-olok terkait urusan agama Allah, itu konsekuensinya berat. Yang kedua tentang jahiliyah, jadi disimpulkan bahwasanya jahiliyah adalah kata untuk seluruh perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam, baik pelanggaran besar yang berakibat kekafiran ataupun pelanggaran kecil yang tidak berakibat kekafiran. Ya, jadi istilah setiap perkara yang bertentangan Islam itu berarti urusannya perkara jahiliyah. Karena bisa jadi berat sampai kafir ataupun ringan, ya kecil tidak berkafir. Contoh Abu Dzar dibilangin kamu itu ada sifat jahiliyah. Atau sahabat Ansor dan Muhajirin yang mau bertempur gara-gara nyebut nama sukunya, nama sampai marah besar. Tapi tidak sampai kepada kekufuran. Maka kita tinggalkan jahiliyah dalam perkara ibadah, jahiliyah dalam perkara akidah, jahiliyah kebodohan dalam perkara akhlak. Perkara akhlak bisa jadi ya tidak sempurna Islam, tapi kalau kebodohan dalam masalah akidah, konsekuensinya adalah bisa membatalkan syahadatain. Ya, membatalkan syahadatain.
Semua ini dikatakan jahiliyah karena seluruh pelanggaran atau perkara yang bertentangan dengan Islam tidak mungkin karena dia tahu ilmunya. Bisa jadi karena dia tidak tahu ilmunya. Ada orang melecehkan Islam, dia ketawa-ketawa, ya karena dia jahil, dia tidak tahu ilmunya. Bahwasanya itu ada perkara yang bisa membatalkan syahadatain, dia malah ketawa, malah ikut melecehkan. Saya masih ingat ketika peristiwa masih tahun 90-an, ketika ada pentas musik. Sekali lagi ini contoh bukan untuk ditiru ya, ini pelajaran betapa orang menganggap sepele, menganggap ini suatu hal yang biasa saja. Ketika itu pembawa acara pentas musik remaja mengatakan, "Hei, ada kuis nih, wahai para remaja." Sambil sebelum acara pentas musik, saya ingin bertanya, lihat ini contoh. Apa artinya wala taqrabuz zina? Coba bayar, ya. Apa yang terjadi dengan sekalian rahimani Allah? Yang nggak ada yang bisa jawab. Dia jawab, janganlah berzina kecuali hari Rabu. Alhamdulillah, subhanallah. Ya. Orang ketawa ini guyon dan sebagainya. Ini benar-benar perkataan yang besar, ya. Bukan benar-benar kalimat yang luar biasa gitu sekalian. Bisa jadi orang membatalkan batal keislamannya. Berawal dari kejahilan ketidaktahuan, bodoh, ya kan? Dan dia ketawa dengan sangat nikmat. Oh iya, jangan seperti itu. Nah, jadi sekalian kita belajar jangan sampai lingkungan kita, keluarga kita seperti itu, ya kan? Dan saya akhiri dengan sebuah kalimat-kalimat yang penting. Ya, yang pertama adalah penutup hadis ayat penutup surat. Yang pertama ada hadis ya, riwayat Bukhari ya. Sungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang remeh. Ya. Innal 'abda yatakallamu bil kalimati, ya, dan kalimat yang remeh, ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'adu mimma bainal masyriq, ya, wal maghrib. Sungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang dianggap remeh, tapi karena dia tergelincir ke neraka sejauh antara timur dan barat, ya kan? Dalam surat An-Nur, wa tahsabunahu hainan wa huwa indallahi azim. Kalian menganggap remeh padahal di sisi Allah besar. Demikian disampaikan pada kesempatan berikutnya ini. Mohon maaf jika ada kata kalimat yang kurang berkenan. Jadilah kecemburuan kita besar hanya kepada Islam. Bukan berarti kita nggak boleh bangga dengan keturunan, dengan nasab, dengan Rasul pun mencintai Mekah. Bilal pun menangis ketika kembali ke Mekah, ketika beliau sudah di Madinah, bermimpi ketemu Rasul. Wahai Bilal, apakah engkau tidak rindu kepadaku? Kemudian Bilal bin Rabah setelah lama meninggalkan Madinah ya, karena setelah Nabi wafat, Bilal meninggalkan karena saking pedihnya. Kemudian Bilal bermimpi bertemu Nabi, seolah Bilal meninggalkan Nabi agar ketika kembali ke Madinah, Bilal langsung mencium tanah Madinah, Masya Allah, ya, sambil merindukan. Ya, artinya ini bentuk-bentuk sesuatu yang biasa. Kita senang kampung, senang nasab, itu hal yang fitrah, semuanya fitrah. Tapi jangan sampai itu semuanya melebihi dari kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu saja mungkin ya Bapak sekalian. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ataupun koreksi, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.